Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, serta karena kasih sayangnya lah kita dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Salat serta salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, adapun berdirinya saya di sini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dakwah multimedia yang dibimbing oleh Ibu Mentari Tri Indah Rahmayani MKom. Adapun tema yang saya ambil pada video kali ini yaitu bagaimana tata cara berwuduk. Sebelum kita mempraktikkan tata cara berwuduk, lebih baiknya kita mengetahui apa itu wuduk. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang apa itu wuduk. Wuduk merupakan salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadas, yakni hadas kecil. Wuduk biasanya dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian dari hadas kecil bagi yang akan melakukan ibadah tersebut, seperti contohnya solat. Perintah melaksanakan wuduk ini sebelum solat terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan solat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dengan adanya ayat tersebut, Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaibnya mengatakan bahawa perintah solat sangat berkaitan erat dengan wuduk. Salah satu pendapat yang dikutip Ar-Razi mengatakan bahawa wajib bersuci atau dengan wudu saat akan melaksanakan solat. Jika tidak ada air, maka boleh dilaksanakan dengan tayamum, yakni bersuci dengan debu. Jika Ar-Razi mengatakan bahawa inti dari ayat tersebut adalah taharah qabla solat atau bersuci sebelum solat, maka sah-sah saja, karena bertemu, menghadap dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang suci dan mencintai kesucian dan kebersihan, tidak bisa dilaksanakan tanpa bersuci. Tentu sangat tidak pantas sekali. Hal ini senada dengan arti kata dari wudu sendiri yang berasal dari kata wada'ah, yang berarti hasan atau bagus, dan bahjah atau indah atau elok. Sedangkan menurut syarak, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhhabis Syafi'i, yang mana artinya sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Adapun jika wawunya di fathah wudu, maka artinya berbeda dengan wudu. Wudu adalah nama untuk menyebut alat yang digunakan untuk berwudu, yakni air. Wudu juga tidak selamanya berarti sebuah ritual bersuci sebelum solat atau beribadah yang lain. Dalam hadis disebutkan yang artinya wudu dalam konteks di atas berarti membasuh tangan dan mulut setelah makan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Lisanul Arab, yang mana artinya yang dimaksud kata berwuduklah dalam hadis di atas adalah membasuh tangan dan mulut agar terbebas dari bau.
Dari beberapa penjelasan di atas dan berbagai derivasi makna wudu, jelas bahawa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wudu adalah kebersihan dan keindahan. Kata inilah yang cocok mengakomodasikan taharah secara khusus sebelum solat. Karena solat adalah sama halnya dengan menghadap dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bertemu dengan zat yang suci dan maha indah, tapi malah menanggalkan keindahan dan kesucian. Baik, itu sedikit penjelasan daripada saya tentang mengenai apa itu wudu. Sekian dari saya. Langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara berwudu. Baik, sekarang saya sudah berada di tempat wudu. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara berwudu. Sebelum kita praktekkan, pertama-tama diwajibkan bagi seseorang itu untuk membaca niat. Terserah kita sendiri mau pakai bahasa apa. Seandainya kita tidak mengetahui bahasa Arabnya, kita bisa memakai bahasa Indonesia, bisa memakai bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lainnya. Niat yang saya ambil menggunakan bahasa Indonesia, yang mana artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Baik, langsung saja. Sini saya akan mempraktekannya. Pertama-tama disunnahkan oleh Nabi sebelum seseorang itu berwudu, maka hendaklah membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali dengan cara menyela-nyela, jadi sebanyak 3 kali. Pertama adalah berkumur-kumur sambil menghirup air. Bismillah. Baik, yang tadi itu adalah berkumur sambil menghirup air. Memang rasanya sedikit sakit, tetapi manfaatnya besar, yakni untuk memperlancar air masuk di sini adalah untuk meningkatkan kecerdasan otak serta mengeluarkan lendir-lendir yang ada di hidung ini. Tes lagi sekali. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, kita setelah itu membasuh muka sebanyak 3 kali. Membasuh muka itu bukan hanya sekedar membasuh ini, tapi ujung jempol ini berada di sini, di belakang daun telinga, serta telunjuk ini untuk menyapu ini bagian mata. Gini, agar ketika berwudu itu kan memang air itu masuk ke dalam mata biar kita tidak ngantuk, seperti ini kan. Ini lalu disapu sini, terus sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh tangan sebanyak 3 kali. Membasuh tangan ini harus kita perhatikan, tidak hanya membasuh seperti ini. Itu salah. Membasuh tangan yang benar dalam berwudu adalah dengan mengalirkan ujung air ini dari ujung telunjuk ini, dari ujung tangan hingga ke siku. Setelah dari siku, maka dialirkan lagi sampai ke ujung tangan. Saya akan memperhatikan sini ya. Basuh siku, lalu kembali ke ujung. Sama, sebanyak 3 kali kiri dan kanan. Setelah itu
membasuh rambut. Rambut ini kalau mengikuti wudhu ala Nabi, maka Nabi itu melakukannya wudhu mengambil air itu seperti ini, dari rambut ke belakang, sapu ke belakang, enggak ke depan, lalu langsung membasuh telinga. Sebaik sekali saja. Saya akan mempraktekannya. Ini sedikit saja dari sini, dari ujung ini, dari ujung, good, belakang, kembali lagi ke depan, langsung ke telinga. Itu sebanyak sekali saja, tidak perlu 3 kali. Setelahnya itu, bagian selanjutnya adalah membasuh kaki. Membasuh kaki ya seperti biasa sebanyak 3 kali. Saya akan mempraktekannya. Dimulai dari membasuh ujung-ujung jari ini, sela-sela jari kaki. Ini, apa? Baru sini. Bersihkan telapak sebanyak 3 kali. Seperti itu, kaki kanan dan kaki kiri. Baik, mungkin sedikit praktek berwudu dari saya. Kalau ada salah dan silap, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.